Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 3 Januari 2026. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, Engkau datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memikul dosa dan luka dunia. Bukalah mata iman kami, agar kami mengenali Engkau dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita masih dalam suasana hari raya Natal. Semangat Natal masih kuat dan menggema dalam hidup kita. Natal sering kita rayakan dengan sukacita. Namun, inspirasi sabda Tuhan hari ini membawa kita untuk melangkah lebih jauh. Dari palungan menuju salib. Dari bayi yang menggemaskan menuju anak domba yang berkorban. Inilah wajah Kristus yang sejati, yang perlu kita kenal di awal tahun. Allah yang menyelamatkan dengan mengorbankan dirinya. Para saudara dan saudariku yang terkasih, sabda Tuhan yang tadi kita dengar, Yohanes Pembaptis berseru, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ini bukan sekedar gelar puitis. Anak domba adalah simbol korban yang darahnya dicurahkan demi keselamatan. Yesus datang bukan membawa senjata, bukan dengan kekuasaan politik, tetapi dengan kasih yang rela terluka. Dalam konteks hidup kita hari ini, banyak orang ingin keselamatan tanpa pertobatan.
ingin berkat tanpa pengorbanan, ingin Allah yang mengabulkan, bukan Allah yang mengubah. Yesus menghapus dosa dunia bukan dengan mengabaikannya, melainkan dengan memikulnya. Awal tahun ini menjadi momen jujur bagi kita masing-masing. Dosa apa, luka apa, kebiasaan apa yang masih kita sembunyikan dari Tuhan? Yohanes bersaksi karena ia melihat Roh Kudus turun. Iman bukan sekedar warisan, tetapi pengalaman pribadi akan Allah yang hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi pengikut Kristus berarti berani menyerahkan kelemahan dan kegagalan kita kepada Anak Domba yang tidak menolak siapapun. Menjadi pengikut Kristus berarti siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang Ia perintahkan kepadanya. Menjadi pengikut Kristus berarti siap datang dan berlutut di hadapannya seraya berkata, Engkau adalah Anak Domba Allah, penyelamat kami, penghapus dosa kami. Kami siap untuk Engkau tuntun, pimpin perjalanan hidup kami. Semoga terjadilah saja kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami, putra-putrimu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya di pagi hari ini semakin menghantar kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, yang selalu mencari kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, dan selalu mengandalkan Tuhan, dan selalu mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada satu-satunya tujuan dan pusat hidup kita, ialah bersatu dengan Kristus Sang Penyelamat. Para saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita akhiri renungan pagi kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Anak Domba Allah, hapuskanlah dosa kami, sembuhkanlah luka kami, dan tuntunlah langkah kami, agar hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.